Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh Masjid Musholla Masjid Surau Darul Jannah Karamakumullah. Alhamdulillah kita sudah diberikan Allah modal untuk beraktivitas, yakni bangun. Kita sudah dibangunkan Allah dan sudah kita nyatakan bahwa itu sebagai anugerah Allah terbesar. Alhamdulillah ahyana. Segala puji bagi Allah yang sudah membangunkan kami. Ba'dama amatana, setelah membuat kami tidur, wa ilaihi nusyur, dan kembali hanya kepadanya. Seperti kita sampaikan pada minggu kemarin, pernyataan itu punya makna. Kita sendiri yang bangun, tetapi kita sebut kami. Ini menunjukkan bahwa setelah kita bangun, keperluannya bukan untuk kita sendiri, tapi untuk yang bermakna kami, orang banyak. Mulai dari di rumah kita masing-masing sampai kepada keluar rumah kita. Ahyana, sudah membangunkan kami. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, pengajian kita adalah pengajian fikih. Fikih kata kita ya, fikih. Kalau asalnya itu fiqhun atau al-fiqhu. Fa-nya berbaris di bawah, qaf-nya mati. Ujungnya itu tidak berpengaruh kepada makna. Umpamanya al-fiqhu, al-fiqhi, al-fiqha. Nah, itu tidak berubah makna. Al-fiqhu artinya fikih, al-fiqha fikih, al-fikih juga fikih ya. Jadi sama saja. Jadi yang perlu semua baris sebelum huruf terakhir itu yang merubah makna itu. Tapi kalau huruf yang terakhir itu merubah posisi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, barangkali bapak dan ibu-ibu pernah mengaji dulu atau pernah mendengar istilah nahwu shorof ya. Ada istilah nahwu shorof, itulah tata bahasa Arab. Dan fungsinya nahwu shorof itu untuk menjelaskan yang dua tadi. Pertama, mau menjelaskan maknanya apa. Nah, itu kalau yang berbaris ya, pokoknya Al-Quran kita lihat ya. Kalau umpamanya ini ada Al-Majidu di sini, Al-Majid, Dzul Arsyil Majid. Ya.
dal ya. Al-Majid huruf terakhirnya dal. Berarti huruf sebelumnya ada mim, ada jim, ada ya, ada dal. Al-Majidu. Alif lam itu sebenarnya nggak jadi hitungan tuh. Ya, untuk menentukan makna alif lamnya itu kan banyak yang pakai umumnya bahasa Arab diawali dengan alif lam. Ya. Diawali dengan alif lam, jadi alif lamnya itu tidak juga mempengaruhi kepada makna, tapi yang sesudah itu. Jadi kita sebutkan tadi yang diperhatikan, yang perlu diperhatikan dalam kata itu baris huruf terakhir dan baris sebelum huruf terakhir. Baris huruf terakhir dan baris huruf-huruf sebelum yang terakhir. Untuk menentukan makna itu bahasa kitanya arti suatu kata itu dalam bahasa Arab itu yang perlu dilihat baris huruf-huruf yang sebelum terakhir. Nah, itu ilmunya ilmu shorof. Nah, itulah ilmu shorof itu. Kalau kita ke contoh tadi Al-Majidu, berarti yang diperhatikan itu baris mimnya, baris jimnya, baris ianya, itu saja. Baris dalnya itu terserahlah. Al-Majidu, Al-Majida, Al-Majidi, itu tidak mempengaruhi kepada makna Al-Majid sama. Dan huruf yang terakhir itu barisnya ada Al-Majidu, ada Al-Majidi, ada Al-Majidah. Oh, itu menentukan sebagai apa dia. Nah, sebagai apa dia. Itulah ilmu nahwu. Jadi untuk menentukan makna suatu kata itu ilmu shorof. Untuk menentukan jabatan atau posisi suatu kata itulah ilmu nahwu. Si Ali, maaf kalau ada yang bernama si Ali. Si Ali makan. Si Ali dimakan. Itu hanya barisnya yang ada. Barisnya cuma yang berbeda. Baris-baris terakhirnya itu. Baris-baris terakhirnya itu. Jadi kembali yang tadi al-fiqhu. Fiqhu itu asalnya al-fiqhu. Nah, makanya diartikan dengan fikih bahasa kita. Penulisnya ada yang menuliskan dengan tulisan Latin itu F, I, Q dan H. Fiqh. Nah, ini memang asalnya begitu. Fiqh dengan bahasa Indonesia sudah ada yang menuliskan begitu banyak. Ada juga fikih F, I, K, I, H. Fikih. Ya. Yang jelas fiqh. Fikih. Nah, ini pelajaran kita fikih. Fikih. Orangnya faqih. Faqih. Jadi arti fikih itu kan kita itu pemahaman. Bagaimana fikihnya, bagaimana pemahamannya. Orangnya faqih. Jadi cuma kita memberikan kemuliaan kepada orang yang meminta-minta. Datang dari kita apa kita katakan maaf faqih, itu saja kan. Maaf faqih, atau kita potong biasanya maaf qih.
faqih. Sebenarnya faqih itu yang pada akhirnya faqih itu kurang populer di kalangan masyarakat ketimbang fuqaha. Fuqaha itu bentuk banyak dari faqih. Kalau seorang faqih, siapa itu faqih. Tapi kalau sudah banyak fuqaha, kumpulan orang-orang yang faqih. Jadi pada minggu kemarin kita bicarakan fikih itu yang intinya ya pemahaman yang dalam dari apa? Dari Al-Quran atau dari hadis. Kita sampaikan kemarin Al-Quran itu kan ya nggak ada lebih dari yang ini lagi ya 6.000-an ayat. Hadis ya semuanya sekitar 200.000 yang sudah ditulis itu. Tapi perkembangan budaya orang bermacam-macam. Dari situ juga, dari ayat itu juga, dari hadis itu juga, tapi pemahamannya kadang berbeda dulu dan kini berbeda. Kadang berbeda pemahamannya orang Jakarta dengan orang Padang. Pemahamannya itulah yang apa? Itulah yang menyebabkan ada perbedaan-perbedaan itu. Ya, itu yang menyebabkan perbedaan-perbedaan itu. Kalau dulu, ya perbedaan pemahaman itu pemahaman orang Madinah, pemahaman orang Irak, pemahaman orang Mesir. Itu di awal-awalnya itu. Makanya muncullah apa yang diistilahkan dengan mazhab. Mazhab itu pemahaman yang diikuti orang. Ada pemahaman seorang tokoh, katakan seorang ulama, diikuti orang banyak. Itu jadi mazhab. Orang menurut siapa? Berarti sebenarnya tapi sudah mazhab Syiano. Inilah kita jelaskan dulu sekilas pada pagi ini seperti sampaikan dulu sekali lagi kita ya masih istilahnya pendahuluannya ini hari ini insyaallah masih pendahuluan sedikit lagi. Insyaallah minggu depan ya kita akan ya fikihnya ya setelah nanti itu dimusyawarahkan dengan pengurus ya fikihnya fikih apa. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya jadi seperti disampaikan juga diarahkan juga pada minggu kemarin dengan pengurus, insyaallah kita sampai jam 6. Nah sudah itu kita berdiskusi atau kita ya membahas yang disampaikan. Ya seperti saya sampaikan, saya yakin di antara kita ini ada yang lebih paham dari saya. Kita tidak sekedar tanya jawab, ya. Kita tidak sekedar tanya jawab. Ya. Bisa memang tanya jawab juga, tapi tidak tertutup kesempatannya bagi bapak dan ibu yang bisa lebih menjelaskan dari apa yang saya sampaikan. Jangan terhormat mazhab. Ya, mazhab ini tadi pemahaman seorang ulama, seorang yang ahli yang diikuti orang banyak. Yang populer di kita itu kan 4. Yang populer itu ada mazhab Hanafi. Ini yang senior nih. Ya. Namanya Abu Hanifah. Ya. Ada imam yang namanya Abu Hanifah. Dia ini orang Irak, tapi Iraknya itu di Kufah. Ya, bukan Basrah, tapi Kufah. Ini Abu Hanifah. Lantas, ya dia jadi pemikiran, ya pemahaman dia tersendiri
pada akhirnya itu yang kita dengar mazhab Hanafi. Dan mazhab Hanafi ini orang Kufah ini. Sudah itu ada mazhab Maliki. Ada mazhab Maliki. Ini orangnya ini Malik bin Anas. Malik bin Anas. Coba mungkin kita pernah mendengar ada pembantu Nabi yang bernama Anas bin Malik. Nah, itu tidak ada kaitannya itu tuh. Tidak ada hubungan keturunan itu. Malik bin Anas ini nggak ada hubungan nasabnya dengan Anas bin Malik dan ada di zaman Nabi. Jadi Malik bin Anas ini lahirnya di Madinah. Orang gaibnya orang Yaman. Nah, orang gaibnya kakeknya baru datang dulu pindah ke Madinah. Ya, itulah yang pada akhirnya dia juga lahir di Madinah. Malik bin Anas, nama mazhabnya Maliki. Mungkin kita melihat mazhab Maliki dia ini. Lalu ada mazhab Syafi'i. Ini yang paling kita kenali, mazhab Syafi'i. Syafi'i ini namanya Muhammad Idris. Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Dia ini sebenarnya lahirnya di Gaza. Tapi orang gaibnya, ayah juamanya orang Makkah. Orang Makkah pai marantau ke Gaza. Marantau. Jadi sejak dulu Gaza ini hebat, sampai marantau orang pergi ke situ. Tapi sudah lahir Muhammad Idris ini meninggal orang gaya laki-laki. Meninggal, biasalah kalau marantau. Amatnya balik ke kampung, balik ke Makkah. Pergi ke Makkah. Sudah itu yang keampe Ahmad bin Hanbal. Memang baca Hanbal. Nun dan mati bertemu dengan ba. Nama ilmu tajwidnya iqlab. Jadi Ahmad bin Hanbal. Namanya walaupun ditulis seharusnya jangan hambal, dengan bahasa Indonesia ditulis hambal. Jangan ditulis dengan mim, dengan m, jangan ham, tapi hambal. Maksudnya tajwidnya ikhlas di situ hambal. Kalau hambal tentu nanti bentangkan ke apa ya? Hambal sama dengan tanpa. Karena mahasiswa menuliskan tanpa dengan M, T-A-M, tanpa. Apa arti tanpa? Tidak. Sebenarnya kalau tanpa apa artinya? Kalau bahasa Minang tanpa. Jadi tetap dengan N, tanpa. Jadi Ahmad bin Hanbal. Nama mazhabnya Hambali. Mazhab Hambali. Ini yang populer, sebenarnya banyak. Ada Az-Zahiri, ada Az-Thawri. Banyak tuh mazhab-mazhab itu. Ada Auza'i. Orang-orang hebat. Tapi tidak diikuti orang. Tidak diikuti orang. Makanya namanya mazhab-mazhab yang punah. Itu semuanya mazhab yang punah. Kita lihat dulu yang Ampeko. 5 pertemuannya yang Ampeko.
Tadilah kita sabit Imam Abu Hanifah ini di Madinah, di Kufah, di Irak, di Kufah. Itu keturunan orang kaya, ya. Orang kaya. Ayahnya, ibunya bukan penjual sayur, tapi penjual sutra. Penjual sutra. Nah, cuma sayangnya, ini waktu kete, ini lebih suka main kalau caranya di masjid daripada di pasar. Walaupun banyak juga di pasar di bawah ayahnya, tapi lebih sukanya mengaji. Nah, sehingga ringkasnya pada akhirnya meninggal ayahnya, dia tetap mengelola. Walaupun tidak di pasar, tapi dia tetap mengelola itu. Dia orang kaya, bisa nyampai tiap tahun naik haji. Ya, barangkali nyampai naik haji 55 kali. Itu Imam Abu Hanifah. Dan ini menemui ada seorang anak. Ada anak yang apa? Karena dia kalau caranya awaknya memulung. Ditangkoknya anak itu nak. Ini nama jawab apa? 3 jawab apa? Lain. Tinggallah. Biarlah jawabannya 3. Makan jawaban tapi nama mengaji. Ayolah. Ayo gila apalagi anak kok dibantunya orang kayaknya. Itu yang bernama Abu Yusuf. Sampai kini di literatur barat pun ikulah sejarah beasiswa pertama di dunia. Dia telah beasiswa. Anakku di bawahnya tinggal jadinya, dia gini banaco dia jadinya. Nah, ini Imam Abu Hanifah. Nah, itu hebat di situ. Nah, cuma sakitnya kita pinta sedikit. Pertama kali nyobai ke Madinah. Ya maaf, tak jadi jaminan manfaatnya. Empat kali nggak mau masuk kota Madinah dong. Ada gerbang ke Madinah tuh. Namun banyak apa? Melewati gerbang kok. Yang membuat tenda di luar gerbang kok, di dekat gerbang kok. Inilah tanda maju di orang Arun namanya Abu Hanifah. Termasuk Imam Malik yang di Madinah. Lah tanda majunya Imam Abu Hanifah, tapi orang bersekolah ya. Kabar-kabarnya saja Pak. Iko pun tanda majunya. Datang ibu Imam Abu Hanifah. Tapi membuat tenda di luar gerbang Madinah. Luar biasa. Baiklah dijaga Imam Malik. Baik dijaga Imam Malik dari situ. Ya sudah berkenalan tentang, sudah saling tahu. Walaupun tidak pernah ketemu kan, walaupun belum ada WA seperti ini, tapi sudah ada lagi. Ditemui oleh Imam Malik. Maka tidak masuk kota Madinah. Ya. Kenapa di situ saja membuat tenda kecil? Imam Malik. Kata Imam Abu Hanifah, saya senang di sini. Sudah cukup bagi saya di sini saja. Kan saya sudah bisa melihat Madinah. Kata Imam Malik, tidakkah engkau ingin sholat di masjid yang dibangun Nabi? Tidakkah engkau ingin menginjak tanah yang pernah diinjak Nabi dulu? Kata Imam Abu Hanifah, saya sebenarnya sangat ingin. Tapi kenapa enggak datang?
tidak kuat. Terlalu hina saya untuk sholat di masjid yang dibangun Nabi. Terlalu kotor kaki saya untuk menginjak tanah yang pernah diinjak Nabi. Begitu sifat tawadhu'nya Imam Abu Hanifah. Untuk pertama kali, tapi waktu begitu nanti muncul Imam Malik pada kita. Disitulah dia pertama masuk kota Madinah. Ya. Jadi sudah dua ketemu dua imam senior, Imam Abu Hanifah dan datang dari Kufah, Imam Malik di Madinah. Imam Malik ini lahirnya di Madinah, belajar di Madinah, jadi ulama besar di Madinah, dan tidak pernah keluar kota Madinah kecuali hanya untuk melaksanakan haji. Kalau haji tak masuk ke Makkah, itu cuma keluar tuh. Tidak pernah ke Irak, tidak pernah ke Mesir. Ya, hanya pernah ke Makkah melaksanakan ibadah haji. Nah, itu dua imam. Ya, jadi rumah Imam Abu Hanifah ini keunggulannya menulis. Buku yang ditulis Imam Malik namanya Muwatta, lebih tabah dari kini kuat. Itulah buku pertama di dunia ini yang bisa lihat. Itulah buku pertama di dunia ini yang bisa kita nikmati sampai kini. Kita memantau. Dan kita kan pelajaran fikih kita ini. Pelajaran fikih itu mulai dari cara-cara yang ditempuh oleh Imam Malik ini. Nah, itu yang dipakai orang sampai kini. Nah, kitabnya namanya Muwatta. Nah, itu di Madinah. Nah, baik ke Imam Syafi'i lagi. Imam Syafi'i tadi kan lahir di Gaza, tapi meninggal orang kayaknya laki-laki di bawah ibunya balik dia ke Makkah, pulang kampung. Nah, tapi aku beberapa kali ke Makkah, batanya 5 kilo rumah tua dari Imam Syafi'i kok. Ya macam-macam lah jawaban orang kan itu. Kadang-kadang di situ macam-macam. Tapi jelas dia orang Makkah. Sampai di Madinah lagi, hanya mainnya di sekitar Masjidil Haram saja. Mainan anak-anak main. Jadi ada seorang bapak pemandangan Imam Syafi'i menghafal syair. Orang Makkah kedudukan keadaannya syair, berpidato, bersyair. Mudah saja Imam Syafi'i bahkan mau syair waktu ketik. Ya, kita lanjutkan dulu syairnya itu sampai kini. Ya, di awal tuh mengaji fikih. Makanya kita kenal Imam Syafi'i itu ahli fikih. Tapi coba ke sastra, tidak tahu apa yang dimenang dibaca di sastra, di jurusan sastra. Mereka melihat Imam Syafi'i itu sebagai sastrawan. Kini ada kumpul sampai kini kumpulan syair-syair Imam Syafi'i yang hebat-hebat. Di satu waktu nanti bisa kita sampaikan contoh. Jadi mandangnya menghafal syair, kok carakan lagu. Ada orang gaib mendekati anakku, menyuruh menghafal Quran. Ayo nak waktu itu anak sehingga umur 8 tahun lah hafal Quran. Hafal di dalam kaparo. Beda sedikit dengan istilah kita. Hafal di kalau kita masing-masingnya hafal di luar kaparo itu Quran, hafal di situ. Coba lihat surat Al-A'raf
bukan ini hafal di luar kepala. Imam Syafi'i hafal dalam kepala. Umur 8 tahun. Barunya tambah belajar. Tidak dicatatkan siapa-siapa, kepada siapa-siapa dia belajar waktu di Makkah itu. Tapi yang jelas umur 12 tahun. Umur 12 tahun lahadu keinginannya pergi ke Madinah. Yang kecian kamahnya mau pergi ke Madinah. Kalau cara umuran awak ini umur 12 tahun tamat SMP ya. Yeah. Kamu pergi ke Madinah. Ayo pergi ke Madinah. Ke siapa dia ke Madinah? Belajar ke Imam Malik tadi. Didapatinya di Madinah lah ada buku Muwatta karya Imam Malik, gurunya langsung. Nyo hafal lo Muwatta. Umur 16 tahun lah hafal dalam kepala kitab Muwatta dan Tabaqah. Berarti 4 tahun dia di situ. Sudah itu lah umur 16 tahun yang kecil adalah ke gurunya, bicara guru atau buya, bicara buya. Amun nak baik ka Irak, ka Kufah. Pergilah ke situ. Kata Imam Malik, cari di situ yang bernama Muhammad Asy-Syaibani dan Abu Yusuf. Jadi 2 orang, cari di situ ya. Pergilah ke Kufah. Cari di situ yang bernama Muhammad dan Abu Yusuf. Siapa ini Muhammad dan Abu Yusuf ini? Murid jebolan dari Imam Abu Hanifah tadi. Murid jebolan dari Imam Abu Hanifah tadi. Imam Abu Hanifah banyak orang meninggal. Imam Abu Hanifah sudah meninggal. Muridnya dulu di situ yang paling hebat, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad Asy-Syaibani. Pergilah ya Imam Syafi'i ke Kufah. Belajarlah karena 2 kok. Belajar karena 2 tuh. Sampai 7 tahun enggak pernah pulang ke Madinah loh. Tidak ada riwayatnya baik mencari ibunya, enggak ada disebut lagi cerita ibunya, enggak disebut lagi, tapi terfokus ke dia saja. Umur 23 tahun lah, kalau setuju jawab kok ya. Kalau ada beberapa pesantren awal tamatnya kalau setuju. Umur 23 tahun balik ke Madinah. Balik mencari gurunya. Mencari guru siapa gurunya tadi? Imam Malik. Dia sampai ke Madinah, dia langsung menuju Masjid Nabawi. Disitulah mangkalnya Imam Malik. Penuh orang di Masjid Nabawi itu. Sehingga masuk, pokoknya dari pintu masuk nampak dia gurunya masih mengalami pengajian, tapi mejanya dan tadi kodok. Sampai kini masih ada beberapa negara Arab yang duduk di atas meja, tapi berjanjang dari situ kan. Akhirnya berselo di situ, berselo di atas meja. Pokoknya di Maroko itu juga tuh, begini di Maroko. Ada pengajian raja, pokoknya baselo lah. Guru tuh di atas meja kok, ya. Raja tuh di depannya, pandangan, ya. Putra mahkotanya sebelah kanan, sebelah kiri. Walaupun itu menteri-menteri, itu sampai kini tradisi itu dipakai tetap di Maroko.
Jadi di Madinah kok nampak Imam Syafi'i gurunya masih ada di situ. Akhirnya dia duduk dekat pintu. Duduk dekat pintu. Kebiasaan Imam Malik itu kan itu. Kalau selesai mengaji, coba ada pertanyaan, 3 pertanyaan. Ya. Akhirnya sudah sebelum ditutup, dia ajukan siapalah. Aku dulu pertanyaan, tapi insya Allah mencari lagi apa pertanyaannya itu. Coba siapa yang tahu ini? Kata Imam Malik kepada murid-muridnya. Ada yang menjawab itu. Tapi Imam Syafi'i membisikkan ke bapaknya tidak yang dilakeknya. Ikut jawabannya. Oh langsung bapak kenal langkah tangan. Itu ditunjuk oleh Imam Malik, silakan. Oh betul jawabannya itu. Betul jawabannya itu. Ada satu lagi. Dia juga Imam Malik pertanyaan kepada murid-muridnya kok. Najwa yang menjawab itu. Dibisikkan Imam Syafi'i balik ke bapak tadi. Langsung saja berani angkat tangan. Setelah dipersilakan dia betul. Dan orang heran dia. Dulunya saja di belakang. Tapi bisa menjawab. Barangkali Imam Malik itu sudah ragu. Dia boleh cilai pertanyaan. Pas disampaikan Imam Malik pertanyaan, mata orang kapak itu selalunya. Mencari kapak itu selalunya. Ini tak menjawab itu kan. Yang memang tak penting kan. Tentu tak los. Salah kasih ke bapak itu mata orang. Sudah balik kepala orang itu baru dibisikkan Imam Syafi'i. Lalu itu loleh. Cuma sudah itu Imam Malik bertanya lagi, dari mana dapat jawaban itu? Oh bukan dari saya ya, dari ini anak ini ya. Dari anak ini. Siapa itu anak itu? Sini dulu. Datang Imam Syafi'i. Awak siapa? Tentu kita yang gaib-gaib tak akan kenal. Dulu baik umur 16 tahun, kini lah umur 23 tahun. Tentu mungkin ya tambah jampang dan kalau balik tahun kan masih mulus-mulus seluruhnya. Awak siapa? Tak mungkin bahasa kitanya Ananda siapa? Kata Imam Syafi'i, masih ingatkah Buya dengan Muhammad Idris? Takkan Asy-Syafi'i merompeng eko dari kursinya, padukan mereka saling merindu antara murid dengan guru. Sudah itu apa kata Imam Malik? Selama Ananda di sini, Ananda yang duduk di meja ini, saya di bawah. Pernah sempat begitu. Begitu. Jadi sudah 3 imam ya. Setelah itu pergilah Imam Asy-Syafi'i kembali ke Irak, ke Kufah. Tapi kalau dulu pergi ke Irak belajar, ini pergi mengajar. Ini pergi mengajar lagi. Pergi mengajar lagi. Banyak muridnya, termasuklah di situ muridnya Ahmad bin Hanbal. Mazhab apa tadi? Mazhab Hambali. Di situ termasuk muridnya.
bin Hanbal ini sebenarnya pada mulanya ahli hadis, banyak menghafal hadis. Ada Imam Bukhari dan Imam Muslim, mereka sempat menghafal hadis antara 500 sampai 600 ribu hadis. Ya. Ahmad bin Hanbal menghafal hadis sampai 1.000.000 hadis. Itu Ahmad bin Hanbal. Ada nama bukunya Musnad Ahmad bin Hanbal. Jadi fokus kita itu ada Ahmad bin Hanbal, mazhabnya Hambali, itu termasuk murid dari Imam Asy-Syafi'i. Jadi itu nampak ada pertemuan keempat mazhab yang sangat populer itu. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Ada pertemuan ilmiah, secara ilmiah ada pertemuan dengan cerita yang kita gambarkan tadi. Mereka itu murid guru, sangat akrab. Cuma di orang-orang ini banyak bacakak. Ya. Itu sebenarnya mazhab mereka. Ya, mungkin pernah saya sampaikan kemarin. Ini sudah diresmikan. Nama Masjid Raya ini dengan Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Al-Minangkabawi ini pernah dulu imam besar di Masjid Haram, tapi imam mazhab Syafi'i. Lantas itu sudah ada 2 orang menyampaikan, karena ini sudah hampir bergantian, tapi masih ketua harian kerja Ustaz. Cara Syafi'i lagi di Masjid Jiko. Sudah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Cuma saya jawab begini, nggak bisa cara Syafi'i. Karena mengapa kata Syafi'i? Karena Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi itu Syafi'iyah. Saya bilang jangan ke Syekh Ahmad Khatibnya, kita lihat kemana lah. Ya, organisasi-organisasi yang ada di Indonesia itu didirikan oleh murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Pendiri Muhammadiyah muridnya, pendiri NU muridnya, pendiri Tarbiyah muridnya. Jadi bagaimana ya, terserah sejarah. Jadi umpamanya di masa Jiko ada orang yang membaca basmalah dengan jahar, itu dari murid. Ya, kalau di organisasi dari murid Syekh Ahmad Khatib. Membaca bismillah dengan sir, dengan jahar, dengan sir, semuanya dari itu. Biar sajalah Sumatera Barat pun nggak bisa kita. Dan biar sajalah bagaimana ya dilaksanakan imam kita itu. Begitu juga sebenarnya dengan mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi. Itu satu rumput saja awalnya. Ya, makanya pengajian tinggi kita nanti kita targetkan memang akan menjelaskan semuanya. Sehingga enggak hanya ini, sehingga takajud doang pandangan lain. Maaf, aku tahun 1997 kebetulan pertama kali haji itu jadi petugas. Ya, jadi petugas membantu jamaah, mencari-cari jamaah yang tersasih, yang dikenal jamaah ya, yang tersasih jalan gitu kan. Itu ada satu rombongan 49 orang dari Jawa Timur waktu itu yang menahan dirinya tidak sholat di Masjidil Haram. Waktu itu di Makkah ketemunya, di Madinah Allah. Dengan alasan karena tidak talanga basmalah. Ya, imam itu saja kan. Andai dia tahu riwayat semuanya, dia akan lapang semuanya. Nah, apalagi ada istilahnya, ya, ikhtilafu ummati rahmah, ini target. Kalau ada perbedaan pendapat itu menjadi rahmat, lapang saja. Jadi insya Allah pelajaran kita nanti, ya, kalaupun nanti di satu buku itu
menit satu, insya Allah kita upayakan menyampaikan yang lainnya juga, sehingga awak nggak ada istilah tak kaji. Nah, inilah ya masih pengantar kita yang terakhir dan hari ini ya belajar kita tentang mazhab-mazhab yang ada ini. Mudah-mudahan kita akan bisa lebih lapang ketika kita tahu dengan mazhab-mazhab itu. Ya, jangan terhormat, mungkin tak jadi masih juga pertanyaan. Ada orang kalau pembukaan misalnya mengajar itu ada bilang ama ba'du, ada ama ba'at. Oh gitu ya. Iya. Karena kan membedakan ama ba'du, ama ba'at. Iya. Ya ada ya, ini pembicaraan pidato ini. Ya sudah sudah dibuka dari bahasa amma ba'du fa ya ibadallah gitu ya, atau amma ba'd. Jadi begini, ini payung ke pelajaran tajwid. Ke pelajaran tajwid ini soal wakaf. Apa arti wakaf? Apa arti wakaf? Berhenti ya. Ketika berhenti ya. Ini yang ditanyakan Bapak ini soal amma ba'du. Ketika berwakaf dalam bahasa Arab, ketika kita berwakaf, maka huruf yang terakhir itu dimatikan, baik dialah mati duluan, pamannya assalamualaikum, kumnya lah mati duluan tuh ya. Tapi umpamanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita berhenti di warahmatullahnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah kita makan, huruf terakhir dimatikan ya. Ketika kita membaca al-khatib nih, khatib amma ba'du fa ya ibadallah, umpamanya di hari Jumat kemarin, amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah, amma ba'du fa ya ibadallah. Ini membaca tarawih, nampak kedengarannya ya. Membaca terus dia. Kalau membaca terus berarti tidak ada yang dimatikan kecuali huruf terakhirnya. Amma ba'du fa ya ibadallahi, itu asalnya. Hi itu dimatikan karena wakaf. Amma ba'du fa ya ibadallah, ba'dunya tetap ba'du ya, tetap ba'du karena tidak berhenti, karena tidak wakaf. Tetapi kalau wakaf dimatikan, amma ba'd. Nah, ini agak rumit sedikit. Amma ba'du ba, ain dan mati dan dal yang berbaris. Prinsipnya tadi kalau berwakaf dimatikan huruf terakhir. Makanya kedengarannya ya amma ba'd gitu. Nah, kenapa dimatikan? Karena wakaf. Kalau dibaca amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, sebenarnya tidak salah artinya, hanya saja ada istilah fasohah, fasih, itu kurang fasih membaca itu saja, artinya juga tidak merokok, tidak berbeda. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, amma ba'd, akhirnya ke ba'd lagi, amma ba'd ya, artinya tidak terhita. Itu hanya berbeda cara membaca saja, artinya tidak berubah arti. Hanya saja ini
ketika seorang membaca salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantas kita jawab, ya, kita jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya dua di situ. Pertama, seharusnya jangan Waalaikumsalam, tapi pakai wah, itulah menyambung. Sama dengan apa di muqaddimah itu masih ada beberapa. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu. Coba kita dengar. Kadang-kadang kan ada kurang perhatian kita tuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Seharusnya wassalam. Itulah yang menghubungkan antara hamdalah dan selawat itu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu. Kalau itu memang tidak bersambung jadinya. Alhamdulillahirabbil alamin as-salatu tidak bersambung jadinya. Nah, ini dengan tata bahasa diolah nanti ada yang tidak klop di situ, kecuali daripada awal. Nah, yang kedua, yang soal itu makanya Assalamualaikum waalaikumsalam. Itu makanya bukan waalaikumsalam. Kita kan membaca lurus. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Supaya bersambung dan fasih dalam membaca itu. Bersambungnya dengan salam orang kita dan pakai wa. Waalaikumsalam itu penulisnya sudah berbeda, posisinya nanti sudah berbeda pula. Itu satu. Yang kedua, ada juga yang membacanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dimatikan padahal kita membaca terus? Ya. Sekalipun memang artinya tidak berubah, hanya fasolahnya saja, fasolahnya saja. Itu maknanya, ya. Hanya ya amma dengan amma ba'du itu ketika baca terus ya amma ba'du asalnya begitu, ya. Tapi kalau sudah berhenti di situ amma ba'du, ya amma ba'du itu kedengarannya sampai kita dengar seperti amma ba'du. Nah, tapi kalau dibaca amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, ya dari segi makna tidak berubah. Ya maaf sampai di sini dan juga saya juga membatasi diri ya. Tapi mudah-mudahan nanti ya kita bisa format sehingga ya mungkin istilah jam 6 terus kita 20 menit lah. Walaupun nanti mungkin ini kan waktu subuh ini kan ukuran jamnya kadang cepat, kadang apa. Insya Allah nanti kita lihat saja penyampaiannya sekitar 20 menit. Setelah itu ada diskusi kita atau ya tanya jawab. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.